Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Action figure apa yang akan gua review hari ini? Yuk langsung kita figure it out this figure. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure. Nah, buat kalian yang ngikutin gua, pasti kalian udah tahu kan, gua itu adalah salah satu fans beratnya pertandingan bola, terutama bola bekel. Jadi gua itu adalah salah satu orang yang suka banget sama yang namanya olahraga bola basket. Nah, saking senangnya gua sama bola basket, gua itu punya tim favorit, yaitu Arsenal. Nah, yang akan gua review hari ini adalah salah satu action figure yang akan berhubungan juga sama bola basket. Jadi action figure apa yang akan gua review hari ini? Jadi akan gua review hari ini adalah Jadi yang akan gua review hari ini adalah Hajime Taki dan Ryo Ishizaki. Seperti apa penampakan figurnya? Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Jadi yang akan gua review hari ini adalah Dashin model, dan ini adalah karakter dari anime Tsubasa, yaitu Taki dan Ishizaki. Nah, sebelumnya gua pernah review yang Misaki ya, yang double pack kayak gitu. Nah, sama juga seperti yang ini kita dapetin dua figur dalam satu box. Mantep banget. Kalau gua perhatiin ya, si Dashin ini dia mengakalinya, satunya itu figur yang cukup populer dan yang satunya ini karakter yang kurang populer. Nah, di sini tuh karakter yang cukup populer sebenarnya adalah si backnya Nankatsu ini ya, si Ishizaki ya. Jadi si Ishizaki ini bisa dikatakan yang bikin Nankatsu itu jadi melejit karena jasa-jasanya si Ishizaki ini. Jadi dia itu orang pertama yang membangun si Nankatsu bisa sampai sejauh ini, teman-teman. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita buka figurnya. Dan untuk membuka figur ini sendiri sama seperti yang gua review Dashin yang kemarin, yang versi ini juga masih sama, tinggal kita jadi dia di Mika seperti ini, teman-teman. Dan masih sama ya, desainnya itu gua kurang begitu suka ya, karena sangat simple. Ada nomor punggungnya 14 dan 7 seperti ini. Nah, untuk membuka figur ini seperti biasa kita harus membuka segelnya dulu. Dan hari ini gua akan membuka segelnya dengan menggunakan jurus Naruto. Rasengan! Belum kebuka segelnya. Nah, karena belum kebuka segelnya, kita coba lagi dengan menggunakan jurus Rasengan yang kedua. Rasengan! Nah, baru kebuka segelnya. Dan untuk membuka figur ini sendiri, dia bisa dari kiri atau dari kanan, tapi kita buka saja dari sebelah sini. Tinggal kita serot. Nah, jadi seperti biasa juga dia seperti ini bentuknya, di blister seperti ini, dan biasanya dia tuh 2 layer. Nah, betul kan? Yuk, daripada makin penasaran, yuk kita langsung buka figurnya. Jadi ini dia semua yang kalian dapetin di paket figur ini. Banyak banget. Pertama di sini kita dapat stand base-nya, dan sama seperti Dashin Misaki yang pernah gua review kemarin, ini bentuknya sama persis, dan di sini ada kayak seperti tekstur rumputnya. Dan di sini juga ada 3 lubang yang bisa teman-teman tancepin sama stand. Dan seperti biasa untuk Dashin model juga dia ada seperti ininya. Jadi ini tuh bisa teman-teman gabungin sama stand base yang lainnya. Kita juga dapat 2 stand base yang ukurannya berbeda. Yang ini versi pendek, yang ini versinya panjang. Dan masing-masing ini mempunyai artikulasi yang sama. Jadi bisa diartikulasiin di sebelah sini, dan di sebelah sini. Dan kita juga dapat 2 macam capit. Yang ini kegunaannya bisa teman-teman sesuaikan. Yang ini adalah capit yang gede yang bisa ditancepin juga di stand yang panjang juga. Kalau yang kecil ini juga dipasang di stand yang kecil juga. Nah, seperti ini. Capitnya juga ada artikulasi jadi seperti ini. Selanjutnya kita dapat bola bekel.
Selanjutnya kita dapat bola seperti ini dan di sini ada lubangnya yang bisa kita tancepin sama stand base-nya nanti. Kita juga dapat bola yang sebenarnya nggak akan ada seperti ini bentuknya di dunia ini ya. Jadi bentuknya tuh kayak huruf C kayak gini. Nah, kalau di anime bola-bola tipe seperti ini adalah bola yang dalam posisi ditembak dengan sekuat tenaga. Jadi dia seperti ini, teman-teman. Dan di sini juga kita dapat banyak sekali aksesoris pengganti tangan. Nah, dan untuk masing-masing figur tangan alternatifnya itu sama semua, teman-teman. Jadi ini kita salah satu aja kita contohin. Yang pertama itu ada yang tangan yang lagi kebuka seperti ini. Dapat tangan buat ngupil pakai jempol, sepasang tangan buat ngupil pakai telunjuk, sepasang tangan yang gua nggak tahu ini fungsinya apa. Ini tuh biasanya tangan untuk megang senjata kayak pedang atau pistol, tapi di sini kita nggak dapet senjata, teman-teman. Jadi ini gua agak sedikit aneh, fungsi tangannya ini apa sebenarnya ya? Dapat tangan peace. Dan yang terakhir sepasang tangan mengepal. Nah, dan untuk Ishizaki ini kita dapetin 4 pengganti kepala ya. Jadi untuk si Ishizaki ini dia full kepala seperti ini ya, head scoop seperti ini. Dan pertama di sini kita dapat kepala si Ishizaki yang lagi senyum, lagi teriak, lagi nahan kentut, dan yang terakhir lagi tersenyum. Dan lagi-lagi si Dasin ini bikin ekspresi yang menurut gua nggak perlu ya. Dua ekspresi ini tuh gua nggak bisa ngelihat bedanya di mana ini ya. Ini kayaknya sama aja deh. Mulutnya aja sih agak beda sedikit ya. Kenapa Dasin bikin head scoop yang perbedaannya nggak begitu jelas seperti ini ya, gua nggak tahu juga sih ya. Sedangkan untuk si Taki pertama dia dapat mode kalem seperti ini, wajah nahan wajah lagi teriak, dan yang terakhir wajah lagi ngedipin mata ke sebelah kiri seperti itu. Nah, untuk mengganti wajah si Ishizaki ini gampang kali. Jadi teman-teman tinggal cabut aja kepalanya seperti ini dan kita ganti dengan ekspresi kepala yang berbeda. Sedangkan untuk mengganti wajah si Taki ini kita membutuhkan lebih banyak cakra, teman-teman. Jadi pertama di sini kita cabut dulu kepalanya seperti ini. Jadi di sini juga ada belahannya di bagian rambut sini. Jadi teman-teman tinggal copot seperti ini, dan yang terakhir kita cabut head scoop-nya seperti ini. Lalu kita pasang sama head scoop yang berbeda, dan yang terakhir kita pasang lagi poni kangen bandnya seperti ini. Oke, jadi ini sudah terganti wajahnya. Jadi ini dia figurnya si Taki dan Ishizaki. Sekarang kita cek untuk detail untuk figur ini, dan seperti Dasin yang gua review kemarin ya, ini untuk detailnya sama aja sih. Di bagian plastiknya dia agak sedikit glossy untuk di bagian plastik, bukan seperti body figur-figur Jepang yang matte ya, yang ini lebih ke glossy. Dan untuk detailnya sendiri menurut gua cukup bagus dan sangat rapi banget, terutama di bagian mata. Ini anime banget matanya, dan untuk di bagian giginya juga dibuat dengan sangat rapi. Tapi gua agak sedikit heran aja di bagian alisnya ini alisnya agak sedikit congek ya di bagian ujungnya. Gua nggak tahu ini tuh memang seperti ini apa memang ini kekikis ya. Coba kita lihat. Oh enggak, ini nggak kekikis, teman-teman. Jadi ini tuh alis mata yang lainnya, jadi nggak kekikis. Di sini bagian ujungnya agak kekikis gitu, teman-teman. Di bagian printnya di sini dia tuh kayak ditempel kayak gitu di bagian sini. Ini cukup bagus ya. Dan untuk bajunya sendiri ini masih sama seperti Dasin misalnya. Nah, di sini juga ada kayak garis-garis khas kayak aparel olahraga si Adadeh ya. Adadeh seperti ini kan. Kalau Adadeh itu kan garisnya 3 seperti ini kan. Nah, juga di kaos kakinya ini ada garis 3 seperti ini, dan untuk di bagian sepatunya seperti ini. Ini juga kalau dari bentuk-bentuknya sih sebenarnya ini dari sepatu merek Adadeh ya. Dan untuk di bagian sininya juga ada spoolnya seperti ini, dan di bagian belakangnya si Ishizaki ini adalah nomor 14 ya. Dan untuk di bagian si Taki ini, nah untuk di bagian rambutnya si Taki ini dia plastiknya agak sedikit beda ya, jadi agak soft kayak gitu seperti ini. Wajahnya juga dibuat dengan sangat rapi sama seperti si Ishizaki, dan semuanya juga sama persis, nggak ada bedanya. Sepatunya juga sama tuh ya, kayaknya mereka beli grosiran gitu ya, jadi langsung beli sepatu banyak kayak gitu, jadi disamain kayak gitu. Dan si Taki ini nomornya adalah nomor 7. Sekarang kita cek untuk artikulasi untuk di figur ini. Pertama di bagian kepala dia bisa noleh ke kiri dan ke kanan, bisa kayak gini juga dan bisa digini-giniin juga. Dan untuk di bagian lehernya juga dia ada artikulasi tersendiri, teman-teman. Jadi teman-teman bisa gerak-gerakin artikulasi lehernya sendiri seperti ini, dan ini memungkinkan si Ishizaki ini untuk melihat ke atas seperti ini dan sejauh ini ke bagian bawahnya. Mantep banget. Sebenarnya ada butterfly joint di sini tapi nggak kelihatan karena ketutup sama bajunya. Tuh ada keletak-keletaknya seperti itu, dan butterfly jointnya ini cukup jauh ya, teman-teman. Tuh di
bagian tangannya bisa diangkat sampai segini jauh maksimal. Baunya bisa diputar seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ada artikulasi juga di bagian bicepnya di sini. Double joint di bagian sikunya bisa ditekuk sampai sejauh ini, mantep banget. Pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat dan bisa ke atas dan ke bawah seperti ini. Tangannya bisa ke depan dan bisa ke belakang. Bagian dadanya ada artikulasi jadi bisa ke kiri dan ke kanan seperti ini, bisa ke depan dan ke belakang seperti ini. Di pinggangnya juga ada artikulasi, bisa digerak-gerakin seperti ini dan bisa digerakin seperti ini. Badannya bisa ke belakang sampai segini jauh dan ke depan segini jauh. Kakinya bisa split hingga sejauh ini. Ada artikulasi di bagian selangkangan. Double joint di bagian lutut. Kakinya bisa ke atas dan ke bawah. Bisa diputar ke kiri, ke kanan, dan bisa juga digerak-gerakin seperti ini. Dan itu semua adalah artikulasi di figur ini. Dan untuk masing-masing figur ini tingginya itu sama teman-teman, jadi sekitar 15 cm atau 6 inch. Nah untuk tingginya ini sebenarnya sama ya Taki sama Ishizaki, tapi si Taki ini bedanya dia agak tinggi sedikit karena rambutnya. Tapi kalau seandainya kepala ini tuh sama tuh. Kalau dari kepala tuh sama. Ini ujung rambutnya aja yang tinggi teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum tahu, jadi Dacian model ini fokusnya pada skala 1:10. Jadi bukan 1:12 ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman sandingin sama figur-figur 1/12 buatan SHF, Pigma dan teman-teman, itu skalanya beda teman-teman. Jadi ini dia perbandingannya dengan SHF Sunarto. Teman-teman bisa lihat dari skala ini beda banget skalanya. Walaupun tingginya hampir mirip, tapi kalau dilihat dari postur ini jauh lebih besar yang si Dacian model teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Dacian model Taki dan Ishizaki dari Dacian model. Jadi ini adalah karakter dari anime Tsubasa. Dan untuk harganya sendiri ini gua dapetin harga termurah di toko Pak Edi adalah Rp600.000. Dan untuk harga segitu menurut gua ini sangat worth it banget, karena untuk Rp600.000 kalian bisa mendapatkan 2 figur. Kalau seandainya teman-teman beli figur-figur Jepang kayak SHF atau Figma dan sejenisnya, Rp600.000 itu teman-teman bisa dapetin hanya 1 figur. Tapi ini Dacian model bikin langsung 2 figur dalam 1 box. Ini menurut gue layak banget buat teman-teman yang pengen beli. Apalagi kalau sayang teman-teman suka banget sama anime Tsubasa, menurut gue ini layak banget buat dikoleksi. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.